Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak Bapak ini semua kelak menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat bagi nusa bangsa. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita sebelumnya yang pernah kita bahas pada minggu lalu berkenaan tentang Lembaga Legislatif Indonesia. Ya, ini pertama kita bahas tentang lahirnya Lembaga Perwakilan Rakyat. Nah, kita sudah masuk minggu yang lalu ini. Kemudian kita berbicara tentang sistem perwakilan rakyat berdasarkan Undang-Undang 1945 ya. Yang bisa kita lihat juga sendiri di sini ada skema lembaga negara Indonesia ya. Ini merupakan skema Undang-Undang Negara Republik Indonesia setelah amandemen ya, bukan sebelum ya, tapi setelah amandemen. Oke, di sini ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BPK ya. Yang mana ini terdapat perbedaan dengan teori yang diungkapkan oleh Montesquieu tentang pembagian kekuasaan, di mana Indonesia mempunyai sistem perwakilan sendiri atau tatanan pemerintahan yang berbeda ya, karena mempunyai ciri khas yang berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Montesquieu tersebut. Oke, kita kemudian masuk kepada tugas, fungsi, dan wewenang lembaga legislatif. Kita juga sudah bahas ya, ini di bab 2, di bab yang pertama, ini tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tugas wewenangnya apa saja. Kita sudah lihat ini di minggu yang lalu. Kemudian kita masuk juga ke tugas wewenangnya Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Kemudian lanjut kepada Dewan Perwakilan Daerah. Ya, ini minggu lalu sampai di sini ya. Kemarin dan minggu ini kita akan masuk kepada teori baru atau tema yang baru, yakni tentang lembaga yudikatif di Indonesia ya. Dimana kita tahu dari skema lembaga negara tadi kita sudah lihat ada lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kita sudah masuk tadi di lembaga di sebelumnya di sini adalah kekuasaan ataupun lembaga di legislatif. Kemudian masuk kita kepada lembaga yudikatif di Indonesia. Oke, kita lihat dulu di sini dalam Undang-Undang 1945. Oke, Indonesia adalah negara hukum, kita tahu ya. Pernyataan ini jelas ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut mengandung arti bahwa segala perilaku yang ada dalam suatu negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang diperintah ataupun rakyat ya, harus berdasarkan atas aturan-aturan hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan bernegara. Maksudnya di sini adalah bagaimana hukum dijadikan dalam segala aspek ketatanan hidup penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik itu mengatur tentang kenegaraan, tentang rakyat, hukum tanah, dan lain-lain sebagainya yang berkenaan tentang kenegaraan. Jadi semuanya diatur dalam hukum ataupun undang-undang yang berlaku. Karena kita sebagai negara hukum. Nah, jadi tidak adanya yang mana perbedaan antara satu baik dari pemerintah pemimpinan atau para pejabat yang mempunyai kekuasaan dengan rakyat itu mempunyai nilai ataupun hukum yang sama di dalam sebuah negara, tentunya di negara hukum ya, ini Indonesia. Oke, kita lihat untuk melaksanakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, inilah yang diperlukan suatu lembaga yang memiliki kekuasaan menegakkan hukum. Lembaga ini dikenal sebutan dengan lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Oke, masuk kepada arti kekuasaan kehakiman. Oke, kita bisa lihat di sini dalam Undang-Undang 1945. Ketentuan tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam bab ke-9, pasal 24 dan pasal 25. Ini Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Menurut Philippus M. Hajon, kedua pasal tersebut mengandung 3 kaidah hukum. Yang pertama,
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan kehakiman ataupun peradilan yang berpuncak pada sebuah mahkamah agung. Ya, kita tahu di Indonesia ya, Mahkamah Agung. Jadi dalam kekuasaan yudikatif itu sendiri, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan kehakiman yang berpuncaknya adalah disebut dengan Mahkamah Agung kalau di Indonesia. Oke, kemudian bahwa susunan kekuasaan kehakiman itu diatur lebih lanjut. Bahwa susunan dan kekuasaan kehakiman itu kuasaannya diatur lebih lanjut ya dalam undang-undang yang bertentangan tentang kehakiman. Kemudian yang ketiga, bahwa syarat-syarat untuk menjadi hakim demikian pula pemerintahnya juga diatur lebih lanjut. Nah, dia hakim harus jabatan berapa tahun nanti diatur dalam undang-undang. Nah, seperti itu ya. Kemudian lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia ada yang kita tahu yang tadi adalah namanya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang tidak asing lagi ya bagi kita. Kemudian masuk ke lembaga eksekutif Indonesia. Kita tahu lembaga eksekutif adalah lembaga yang punya kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Terjadi yang pertama kita bahas tentang kekuasaan legislatif, yang ini membahas tentang bagaimana dalam membuat undang-undang, dan kemudian masuk kepada kekuasaan yudikatif, itu kita berkenaan tentang hakim ya atau hukum yang badan kehakiman. Yang ketiga adalah kekuasaan eksekutif. Yang kita tahu adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Ini di sini kita paham ya. Tujuannya adalah bagaimana lembaga ini adalah menjalankan undang-undang. Sama seperti ini. Kita bisa lihat di layar satu hakikat lembaga eksekutif. Oke, eksekutif berasal dari kata eksekusi atau execution yang berarti pelaksana. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi pelaksana dari peraturan perundangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Jadi eksekutif ini adalah sebagai pelaksana atas undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Jadi ada kerjasama sehingga yang membuat itu adalah kalau di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian yang dijalankan oleh Presiden. Ini Presiden selaku mempunyai kekuasaan di bidang eksekutif. Kemudian kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Yang tentu ya, yang kekuasaan eksekutif pasti yang memegang adalah badan eksekutif itu sendiri. Menurut asas Trias Politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, tugas badan eksekutif hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Oke, di sini ada perbedaan. Di Indonesia tentunya ya, presiden selain dia melaksanakan undang-undang juga gak bisa membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan ataupun undang-undang hukum yang telah dibuat oleh bagaimana presiden mempunyai kekuasaan, salah satunya bisa membuat peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden ya. Itu yang membedakan dengan teori yang disampaikan oleh Montesquieu bahwa cuma melaksanakan kebijakan. Berbeda dengan Indonesia bisa membuat undang-undang ataupun dalam merancang undang-undang, penyusunan rancangan undang-undang yang berkenaan tentang pemerintahan. Masuk ke tugas-tugas lembaga eksekutif ya, ada beberapa. Bisa lihat yang pertama adalah administratif. Administratif ini adalah yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Ini tentang tata kelola pemerintahan dalam sebuah negara. Jadi tugas-tugas lembaga eksekutif ini adalah salah satunya di bidang administratif ya, ini tentang melaksanakan undang-undang dan perundang-undangannya, menyelenggarakan administrasi negara. Kemudian apalagi di badan legislatif ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Di sini terdapat badan legislatif membuat rancangan undang-undang ya di Indonesia. Kemudian di bidang keamanan, artinya
Kekuasaan mengatur polisi dan angkatan bersenjata menyelenggarakan perang pertahanan negara dan keamanan dalam negeri. Oke, di sini kita sudah pernah bahas salah satunya tugas di presiden dalam yang kekuasaannya di eksekutif. Kita tahu bahwa Indonesia menganut sistem presidensil adalah dia sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Di sini di mana angkatan kepolisian, angkatan darat, laut, udara itu di bawah kekuasaannya presiden dan pimpinan tertinggi mereka adalah presiden tentunya ya. Nah, di sini di bidang keamanan juga di sini adalah bagaimana keamanan ini presiden berhak menyatakan perang dengan negara lain ya, tapi di sini dengan persetujuan DPR dan juga pertahanan negara. Nah, di bidang keamanan bagaimana itu kita tahu kalau pertahanan dan keamanan negara itu adalah para tentara-tentara kita, kepala kepolisian dan juga kita sebagai rakyat Indonesia juga akan membela pertahanan dan keamanan negara itu juga diatur di dalam undang-undang. Oke, kemudian serta keamanan dalam negeri. Yang terakhir adalah di bidang yudikatif ya, ini memberi Indonesia kita tahu yaitu lembaga eksekutif ini presiden mempunyai hak ya seperti memberi gerasi, amnesti dan sebagainya. Sini adalah seperti pengurangan hukuman ya, itu adalah salah satu daripada keistimewaan presiden ini memberikan gerasi atau seperti amnesti. Ini seperti pengurangan hukuman pada yang kita tahu dalam pelaku kejahatan yang ketika ini mempunyai ada seperti hak yang dipunya presiden boleh memberikan haknya kepada pelaku tersebut yang masuk penjara. Itu adalah salah satunya daripada kekuasaan presiden ya. Kemudian yang terakhir adalah di diplomatik ya, ini kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lainnya. Ini diplomatik adalah hubungan luar negeri. Contohnya adalah kerjasama di bidang ekonomi atau perdagangan dan hal lain sebagainya yang berkenaan tentang perjanjian ataupun bagaimana menjalin hubungan dengan negara lain ataupun seperti kerjasama ya, seperti saya sampaikan tadi adanya kerjasama dalam sebuah negara ya, hubungan kerjasama antara suatu negara dengan negara lain dan ini juga termasuk antara Indonesia kerjasama dengan Malaysia, Brunei, Singapura ataupun negara-negara lain, Amerika, yang bagaimana dengan ada kerjasama ini membantu dalam contohnya dalam bidang ekonomi, kerjasama, perdagangan, pertanian dan lain-lain sebagainya ya. Yang tentunya dalam dengan adanya hubungan kerjasama ini adalah untuk saling membantu antar negara yang bekerja sama tersebut. Oke, di sini kita karena sering kita membahas tentang lembaga eksekutif tadi adalah tugas lembaga eksekutif, kita juga harus membahas tentang unsur dalam lembaga eksekutif. Oke, kita bahas di sini adalah wakil presiden. Jadi kita sering dengar bahwa presiden itu punya dan wakilnya kerjanya apa. Oke, kita bisa lihat di sini secara umum tugas dan wewenang wakil presiden adalah membantu presiden dan dalam melakukan kewajibannya. Tentu ya, presiden ini kan adanya wakil adalah tentunya untuk membantu presiden itu sendiri. Kemudian adalah menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden meninggal dunia. Nah, ini adalah berhenti atau tidak dapat melakukan dalam masa jabatannya yang telah ditentukan. Contohnya, misalkan presiden kita yang sekarang meninggal dunia, itu akan langsung otomatis digantikan oleh wakilnya. Karena apabila juga terjadi kesalahan ataupun presiden tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, maka wakilnya yang akan menggantikannya menjadi seorang presiden. Oke. Yang ketiga adalah memperhatikan secara khusus menampung masalah-masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Oke. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dalam bantuan kementerian-kementerian, lembaga-lembaga ataupun non-departemen. Nah, ini seperti BIN. Kalau non-departemen ini adalah lembaga-lembaga non-departemen ya, ini seperti BIN, Badan Intelijen seperti Bulog dan lain-lain sebagainya. Kemudian kementerian ataupun menteri adalah pembantu presiden melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam praktiknya misalnya tugas presiden dalam bidang pendidikan dasar ataupun yang lain ya, di bidang-bidang tertentu atau di bidang perikanan, kelautan, pertahanan,
ekonomi baik dan banyak ya seperti itu. Ini membantu, tugasnya adalah membantu presiden di bidang tersebut ya. Ini di mana menteri diangkat dan diperintahkan oleh presiden. Kita tahu itu adalah hak penuh oleh presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, di mana dia bisa mengangkat dan memerintahkan presiden para menteri boleh. Para menteri yang bergabung di bawah pimpinan presiden disebut kabinet. Menggabung dengan kabinet ya ataupun menteri. Oke, sampai di sini. Oke, cukup sampai di sini dulu ya, sampai unsur-unsur tip. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada sesuatu kata ataupun penyampaian yang kurang baik, Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.